お前はもう死んでいる。Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan Pix007. Kok gue kayak MX dia? Enggak. Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama saya dengan Pix007. Jadi di video kali ini gue bakal jadi kayak Erpan sih. Oke, serius ya. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dan panjang umur. Oke, jadi Oke semuanya, gue bersama tadi. Oke semuanya, jadi kembali lagi bersama saya dengan Pix007. Jadi di video kali ini gue bakal buka-buka Instagram dan gue nemuin tuh akun yang isinya tuh kata-kata bijak ya. Jadi hari ini gue bakal jadi sedikit kayak jadi pendeta ya. Dan di sini tuh gue mau baca-baca ya, serius gue mau baca-baca kata-kata bijak ini ya. Mungkin dari kalian yang nonton ini gimana ya, gue bilang gue tuh nggak terlalu pandai bicara ya. Gue nggak terlalu pandai bicara ya, gue jujur nggak terlalu pandai bicara. Tapi di dalam isi kata-kata ini gue mau mengartikannya. Jadi ya saya mengusahakan untuk mengartikannya secara detail ya. Kalau nggak secara detail mungkin orang nggak akan ngerti bahasa gua gitu kan. Jadi oke, gua mau buka ini, tapi sebelumnya itu kalian bisa klik dulu ya tombol subbreakernya yang di samping kalian tuh di kanan ya, kalian klik ya. Oke, kita langsung saja ya tanpa bacot-bacot lagi. Gua buka ya. Jadi ini tuh sombong ya, sombong. Kita hanya seperti perahu kecil di tengah hamparan lautan yang sewaktu-waktu bisa terbalik di gulung gelombang. Lalu apa yang harus disombongkan? Oke, jadi di sini gue, maaf ya, itu kucing gue pasti lagi gitulah biasa berantakin dapur biasanya. Ya oke, saya lanjutin ya. Jadi arti dari kata-kata itu ya guys, ya kayak gini ya. Kita tuh punya segalanya ya. Punya mobil baru, punya motor baru, punya rumah baru, ya hal-hal yang membahagiakan di dunia ini ya. Dan kita itu menjadi kayak orang yang sombong gitu ya, sombong. Terus kayak dari kata-kata itu sewaktu-waktu bisa terbalik digulung gelombang ya. Sewaktu-waktu kita dalam posisi yang emang udah kaya, udah punya segalanya, terus kita tuh nggak akan tahu, terus kedepannya itu akan berbalik kan, akan berbalik menjadi kesusahan bagi kita. Jadi untuk apa harus disombongkan? Kita setelah kita mati ya, kita mati dikubur, kita tuh dikubur dalam tanah. Kekayaan kita nggak akan dibawa sampai mati itu. Jadi yang nggak ada yang perlu disombongkan juga gitu. Jadi oke lah, seperti itulah. Dan kita lanjut ke kata-kata berikutnya. Nah oke, ini nih yang sedikit digebanyakan orang ya, rasa syukur. Jadi rasa syukur membuat kita tidak pernah merasa kekurangan. Nah ini nih, kita tuh harus punya rasa syukur ya. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi misalkan ya, kita tidak punya rasa syukur, kita nggak akan pernah puas, kita nggak akan pernah bahagia gitu ya. Jadi kalau kita merasa bersyukur, apapun itu kita akan merasa bahagia, apapun itu. Kayak gitulah ya. Jadi kalian mungkin akan sedikit mengerti ya penjelasan dari saya. Ribut-ribut dan jadi luar. Tiap kali gue mau bikin konten, ada aja alangan anjir. Ribut ya, maaf ya, lagi ribut di luar, jadi susah amat sih kayak gini. Oke, kita lanjut ya ke gambar berikutnya ya. Jangan terlalu bergantung pada orang lain. Faktanya kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Hanya saja kamu tidak mempercayainya. Kayak ibaratnya kayak pengecut ya. Ibaratnya kayak pengecut. Lu pengecut tuh selalu bergantung pada orang lain. Kayak gitu ya.
Jadi intinya kita jangan selalu bergantung pada orang lain, jangan kita selalu bergantung pada orang tua kita. Kayak misalnya kita tuh nggak tahu di dalam diri kita tuh ada kekuatan dalam diri kita tuh ya. Jadi kita harus buktikan kita lebih kuat dari orang lain. Jangan kita selalu bergantung kepada orang lain itu. Kalau mungkin tahu nggak ya? Ya kayak gitulah. Jadi kita jangan selalu bergantung pada orang lain. Karena ujung-ujungnya kita sendirilah yang akan mengatur hidup kita, bukan orang lain. Kalau kita selalu bergantung pada orang lain, kita kayak pengecut gitu ya. Oke, mungkin kalian ngerti ya. Jadi oke, kita langsung saja ke gambar yang berikutnya. Oke, nah ini nih yang udah nikah nih pasti tahu ya. Istri itu ibarat sebuah kota yang cuacanya berubah-ubah. Sedangkan suami penduduk yang harus tahan dengan segala cuaca. Kayak ibaratnya kayak istri tuh, wanita tuh apa ya, sulit ya. Jadi kita tuh jadi laki-laki tuh jadi yang serba salah gitu. Jadi kemarin aman-aman gitu kan, tapi sekarang nggak boleh salah sedikit diomelin gitu ya. Jadi ibasnya ke kita gitu. Jadi kayak kayak ya kita harus tahan dengan apapun itu dari istri kita. Ya kita harus tahan, harus kuat menghadapi kayak gitulah ya. Wanita itu ya sulit emangnya. Oke, kita lanjut. Hidupmu adalah hakmu, jadi manfaatkanlah. Jadi kayak kita tuh harus memanfaatkan hidup kita sebisa mungkin ya. Jangan menyia-nyiakan dalam hal semacam waktu atau apapun itu. Kita harus manfaatkan ya. Karena seiring waktu berjalan kita harus memanfaatkan waktu kita kayak gitu. Dan kita tuh harus lebih memanfaatkan mungkin ke lebih orang lain gitu ya, memanfaatkan. Jadi kita manfaatkanlah hidup kita, jangan menyia-nyiakan waktu kita kayak gitulah. Sukses tidak datang kepadamu, kamu yang datang menjemputnya. Jadi kesuksesan itu tidak akan datang sendiri ya. Itu tidak akan datang sendiri ke kita. Jadi kita tuh harus berusaha seusaha mungkin untuk bisa sukses. Jadi sukses itu jangan kita hanya tidur terus sukses itu akan datang ke kita. Enggak, rezeki itu enggak akan datang dengan sendirinya ya. Kalian yang pengen sukses lah, kerja di PT Sombar ya. Kalian yang nggak tahu PT Sombar itu, kayak PT Sombar itu istilah bahasa Indonesia itu berteduh di luar jangkauan sinar matahari gitulah. Pokoknya kayak gitulah. Jadi kita harus tetap berusaha ya. Jadi nggak akan datang sendiri, kesuksesan itu nggak akan datang sendiri ke kita. Jadi kalau kita nggak berusaha ya kita akan kayak gitu aja terus. Jadi oke, ya kayak gitu lah. Mungkin kalian udah ngerti. Oke, kita lanjut saja ke gambar berikutnya. Tetap menjadi pribadi yang baik meskipun orang lain memandangmu tidak baik. Jadi intinya di sini kita itu harus bersabar ya, jadi manusia. Kita terus banyakin sabar, walaupun ya kayak gimana ya, walaupun orang lain itu memikirkan kita kayak apa ya, kita harus tetap positif thinking aja ya, jangan memperdulikan orang lain ya. Jadi diri kita sendiri terus berbuat baik kayak gitu maksudnya. Oke, kita langsung saja ke berikutnya. Ini terkadang kita terlalu sibuk ya mengejar yang tak pasti hingga kita lupa ada seseorang yang rela tulus menanti. Jadi kayak kita tuh kayak gimana ya, kayak ada orang lain yang udah tulus menanti kita, tapi kita mengejar sesuatu yang nggak pasti, yang nggak mungkin lo dapat gitu. Jadi yang udah tahu-tahu aja, yang udah pasti-pasti aja di dekat kita gitu ya. Kayak gitu lah ya. Itu yang sering-sering kebanyakan manusia sekarang ya. Oke, kita langsung lanjut ke gambar berikutnya. Yang terakhir ya, masalah yang tidak dipermasalahkan tidak akan menjadi masalah. Jadi jika ada suatu masalah, apapun itu masalah, kita jangan terlalu mempermasalahkan gitu ya, biar nggak jadi masalah lebih. Jadi ya kebanyakan orang ya, ibaratnya kayak misalkan ya, kebanyakan orang tuh ada masalah dikit aja, kayak berita-berita ya, kayak ada
kesalahan aja sedikit itu dibawa-bawa gitu, jadi memperluas masalah kayak gitu ya. Kayak tetangga sebelah ya, masalah kecil aja diperbesarkan, jadi gosip-gosip kesana kesini ya. Kayak gitu ya. Ya itulah ya, terakhir dari kata-kata saya ya. Mungkin kalian ada mengerti dari bahasa saya, mengerti dari kata-kata yang saya artikan dari sebuah kata-kata dalam kata-kata. Dan segitunya aja ya, kayak jadi pendeta gue ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel saya, dan see you next time. Ketemu lagi di video saya berikutnya, dan buat kalian selalu sehat-sehat terus ya, selalu bertambah rezeki, panjang umur gitu ya. Oke, dan sampai jumpa, see you next time, bye guys.